Kepolisian sektor Ciracas berhasil menangkap sejumlah pelaku tawuran yang menggunakan senjata tajam di depan SPBU Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur. Dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-78, Polri menggelar bakti sosial dan menyalurkan bantuan sosial yang digelar secara serentak oleh 34 Polda jajaran. Dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-78, Polri melaksanakan kompetisi stand-up komedi yang dilaksanakan di Lipo Mall Kemang. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 26 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Jashunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian sektor Ciracas berhasil menangkap sejumlah pelaku tawuran yang menggunakan senjata tajam di depan SPBU Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur. Kapolsek Ciracas Kompol Agung Ardiansyah menyampaikan ada 3 pelaku yang berhasil ditangkap, yakni berinisial DH 16 tahun, RKR 16 tahun, dan DH 16 tahun. Ketiganya merupakan warga Cibubur dan masih berstatus pelajar. Dalam kasus ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti, diantaranya 2 buah stick golf dan 9 tajam jenis celurit. Kini para pelaku telah diamankan di Polsek Ciracas. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau 2 tahun 8 bulan. Pemirsa, Satreskrim Polres Bau-Bau menetapkan 20 orang sebagai tersangka pelaku persetubuhan terhadap seorang anak SD di Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dari 20 orang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, 10 pelaku sudah berhasil ditangkap dan 10 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. 10 orang pelaku yang ditangkap ini semuanya masih berstatus pelajar di Kota Bau-Bau. Kasus persetubuhan ini berawal pada bulan April 2024, di mana seorang pelaku berinisial IK mengajak korban berinisial RG 13 tahun untuk jalan-jalan. Korban yang mau kemudian dijemput pelaku IK dan AM yang membawanya ke sebuah rumah kosong. Di rumah kosong tersebut datang 2 pelaku lainnya, KI dan ZA, yang kemudian mereka melancarkan aksinya melakukan tindak asusila. Saat ini 10 orang pelaku sudah diamankan di tahanan Mapolres Bau-Bau. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, bertempat di Aula Rekonfu Polresta Banyumas menggelar press release pengungkapan kasus judi online. Kapolda Jateng menyampaikan bahwa pemberantasan judi online merupakan perintah Presiden yang harus dilaksanakan. Jawa Tengah telah mengungkap kasus terkait.
Tempat kejadian perkara atau TKP ungkap kasus judi online ini ada di 3 TKP. Dari TKP pertama telah diamankan sebanyak 24 orang, terdiri 21 orang operator pembuat akun, 2 orang teknisi, dan 1 orang admin yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dari TKP kedua, telah diamankan 9 orang di mana dari hasil pemeriksaan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu di TKP ketiga telah mengamankan 7 orang yang kemudian 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga total tersangka ada 12 orang namun 1 tersangka lain masih dalam pencarian. Modus operandi yang digunakan dengan menggunakan ratusan perangkat komputer dengan kedok bermain game untuk membuat ID secara masif dan memainkan ID tersebut untuk menghasilkan chips untuk dijual dan dipromosikan melalui aplikasi media sosial Facebook. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 502 set komputer, 90 buah PC, 134 buah flash disk, 62 buah modem, 3 buah DVR CCTV, 8 buah switch hub, 11 unit ponsel berbagai merek, 5 buah buku tabungan, 5 buah kartu ATM, serta uang tunai sebesar Rp11.300.000. Pemirsa, Polda Kaltim menerima bantuan kendaraan operasional dari PT Telkom Indonesia. Bantuan kendaraan ini dalam rangka untuk meningkatkan kinerja operasional di lapangan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Penyerahan bantuan kendaraan dilakukan oleh EVP Telkom Regional 4 Kaltim, Rahmat Dwi Hartanto kepada Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto. Bertempat di tribun lapangan M. Jasin Makobrimob Balikpapan, acara ini juga dihadiri jajaran Polda Kalimantan Timur. Bantuan ini merupakan wujud dukungan Telkom Indonesia terhadap upaya Polda Kaltim dalam meningkatkan mobilitas dan efisiensi operasional di wilayah Kalimantan Timur. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto menyampaikan bahwa Polda Kaltim dan PT Telkom Indonesia akan terus menjalin sinergi yang baik demi kemajuan dan keamanan wilayah Kalimantan Timur. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Tim audit kinerja Itwasum Mabes Polri tahap 2 tahun anggaran 2024 melaksanakan audit di Polresta Manado. Audit kinerja ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja di lingkungan Polri. Audit kinerja ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja di lingkungan Polri, khususnya untuk memastikan bahwa operasional dan manajemen di tingkat wilayah berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan ini berlangsung 2 hari. Audit yang berlangsung di Polresta Manado ini diikuti beberapa Polresta jajaran Polda Sulut. Hadirnya perwakilan dari 5 Polres ini menandakan sinergi dan komitmen untuk mencapai tujuan audit yang diharapkan. Dengan adanya audit kinerja tahap 2T tahun 2024 ini, diharapkan seluruh jajaran Polri, khususnya di wilayah Manado dan sekitarnya, dapat terus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan FGD dengan tema Netizen Policing dalam Harkamtibmas menjelang Pilkada 2024 di Legacy Convention Hall Semarang. Acara ini bertujuan untuk menggali peran netizen dalam mendukung upaya menjaga Harkamtibmas. Kegiatan FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Ditbinmas Polda Jatim, pemimpin redaksi Tribun Jateng,
serta dari ormas dan influencer media sosial. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Satake Bayu mengatakan pentingnya peran netizen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di era digital. Menurutnya, netizen polsing menjadi salah satu pendekatan inovatif yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan potensi gangguan keamanan. Kombes Pol Satake Bayu menambahkan bahwa netizen polsing adalah konsep baru yang sedang diangkat menjadi isu penting untuk merealisasikan. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan bahwa kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan kolaborasi dengan netizen dan berbagai pihak. Ia juga berharap pemahaman dan kesadaran akan pentingnya netizen polsing dalam Harkamtibmas dapat semakin meningkat di kalangan masyarakat. Netizen menjelang pilkada, ya, tentunya sudah. Pemirsa, tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.